Banyak yang bilang industri F&B itu toksik. Orangnya sok keras, padahal kerjanya emang beneran keras. Betul. Bener, Jam kerja pasti panjang. Gajinya kecil, bisa bener, tapi banyak yang benernya sih. belum lagi soal pengorbanan. Mulai dari mental, mulai dari tenaga, dan pastinya family time berkurang. Saya merit, tetap kerja. Saya punya anak, tetap kerja. Berhubung saya di back office, barang kita harus ready stock. Gak cuti dulu, Ta. Ya, kita harus ada tanggung jawab dong. Reward kecil, pengorbanan besar. Logikanya orang pada cabut. Tapi kenapa banyak yang masih bertahan? Kepuasan hati. Kalau sekarang saya ditanyain cuma nyari kepuasan batin aja. Jatuh cinta ya sama makanan, akhirnya sudah nyemplung, kadung nyemplung, ya akhirnya keterusan. Pernah kepikiran nggak tekanan di dapur itu datangnya dari mana? Karena kayaknya nggak ada deh restoran yang dibangun dengan niat bikin timnya sengsara. Banyakan owner justru pengen ngasih gaji yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan tim yang cukup buat backup kalau ada yang absen. Masalahnya kadang realita nggak seideal itu. Restoran hidup di industri yang marginnya tipis, sementara ekspektasi tamu nyaris nggak ada batas. Tamu mau makanan enak, murah, banyak, pelayanan ramah, dan kualitasnya selalu konsisten. Tapi kita juga marah kalau makanan datang 20 menit lebih lama. Kita langsung pindah langganan kalau harga naik 10.000. Sekarang ini dengan gampang kita kasih review bintang 1. Bahkan kadang ngancem mau viralin kalau ada yang nggak sesuai keinginan. Kita mengutuk budaya toksik di dapur, tapi kadang kerasnya mereka terbentuk karena tekanan yang terus datang dari luar. Dan kita mungkin bagian dari tekanan itu. Belum lagi soal bahan baku yang terus naik, biaya sewa, sementara daya beli lagi turun. Sampai supplier tiba-tiba ngabarin kalau barangnya masih kosong. Dapur restoran jarang hancur karena satu kesalahan besar. Biasanya sih karena 30 masalah kecil yang datang bersamaan. Tapi mereka sanggup bertahan demi satu hal. Kenikmatan terbesar adalah sebenarnya pada saat tamu makan makanan kita, dia bilang appreciate, enak banget, dan dia sampai manggil kita duduk ke meja atau disuruh kenalan hanya karena makanan. Kepuasan tertinggi kalau customer bisa senyum menikmati makanan dari kita. Pas udah hasil akhirnya itu, di saat customer, wah ini oke banget loh chef, ini gimana ininya bla bla bla, itu kepuasan hatinya dari situ. Jadi makanan itu bisa connect the people, bahkan bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai kemana. Untuk masak itu luar biasa. Bagi aku itu anugerah yang sangat hebat dan sangat besar. Bullying atau kekerasan jelas nggak bisa dibenarkan. Tapi kalau kita mau memperbaiki budaya kerja di dapur, kita juga perlu paham dari mana asal tekanannya. Industri ini memang nggak sempurna. Dapur sering terasa keras, nggak selalu karena orang di dalamnya toksik, tapi karena tekanannya datang dari segala arah. Perubahan nggak bisa dibebanin ke satu pihak aja. Owner punya peran, pekerja punya peran, dan kita sebagai pelanggan juga punya peran. Gak heran banyak yang milih keluar dari industri ini. Tapi ada banyak yang masih bertahan. Kalau gue memang panggilan gue di dapur. Jadi ya mau se-tough apapun, mau apapun, ya gue seneng di situ. Masaknya, nguliknya, R&D-nya, blood, sweat, and tears-nya.